Pak sempat itu dengar Mariana yang percaya diri. Apa kata Mariana? Menurut Mariana sih orang yang lebih membahas tentang tidak percaya dirinya minder. Kalau kamu kenapa percaya diri? Kenapa itu nggak penting omongan orang. Termasuk nggak tuh misalnya? Masuk. Kita tuh sebenarnya setiap hari ingin mengurangkan seminimal mungkin untuk tidak mengeluh, untuk tidak pesimis, untuk berusaha. Cuman tetap ada bahasa-bahasa keluar tetap ada. Memang nggak bisa ya Mas Heri, nggak bisa. Contohnya apa keluhan? Umpama sudah komitmen apapun itu terbaik, apapun ikhlas, terus tetap optimis, jadikan pembelajaran dan bersyukur. Tapi nanti kalau kepentok misalnya aja, aduh kenapa panas banget gitu, apa sudah tidak menjalankan komitmen itu. Kalau bunuh diri itu memang nggak percaya diri sama misalnya. Bunuh diri itu putus asa. Beda lagi. Dia udah putus asa. Nggak menganggap nggak ada jalan keluar. Oh kalau dia bunuh diri itu. Kalau bagi orang yang beragama nggak boleh. Karena kan ada Tuhan, ada Allah. Kalau kan bilang 3 itu ciri-ciri itu percaya diri. Pertama, ketiganya niat. Pertamanya apa itu dia? Tekad, keinginan, niat. Jadi kalau ada keinginan dulu, terus tekad yang kuat, terus niat yang bagus, itu bisa jadi satu kumpulan jadi percaya diri. Kalau Adida bilang tadi percaya diri itu basisnya harus kemampuan diri. Kalau orang percaya diri tapi nggak punya kemampuan diri itu namanya sok. Contoh, dia nggak punya kemampuan berenang, terus dia percaya diri berenang, sok namanya, mati dia. gitu ya Jadi percaya diri itu basisnya harus kemampuan diri. Dia percaya diri misalnya sebagai ahli ilmu tertentu, misalnya ahli fisika, dia pede sebagai fisikawan. Jadi dia harus punya kemampuan sebagai fisikawan. Kalau enggak dia jadi penipu. Percaya diri tapi bohong gitu. Jadi mesti ada kemampuan dirinya dia ya, ilmunya. Jadi orang itu bisa percaya diri kalau dia mengenal diri. Kalau nggak kenal diri nggak akan percaya diri. Kalau dia nggak kenal dirinya terus dia percaya diri, itu diri siapa yang dia percaya? Jadi saya kasih contoh, dia nggak punya kemampuan berenang, tapi dia percaya diri bahwa dia bisa berenang. Terus terjunlah dia di laut, tenggelam kan? Gitu ya. Ya bisa. Ini kayak bertempur nggak punya senjata lah ya. Tetap harus ada ilmunya lah ya. Iya. Kemampuan diri itu ya. Itu sama nggak sih Mas Haris, jadi kayak ria nggak ya? Percaya diri itu kan tidak untuk diperlihatkan ke orang lain. Itu mindset. Iya, percaya diri itu untuk ditanamkan di dalam diri. Misalnya dia belum pernah pidato, terus suruh pidato. Dia pede aja, nah ketika dia bilang dia pede, itu dia sedang mendidik dirinya untuk melaksanakan tanpa keraguan. Jadi untuk diri dia lah ya. Bukan sedang ria. Jadi
Jadi percaya diri itu orang nggak bisa melihat kita lah ya. Apa kita percaya diri atau tidaknya gitu lah ya. Orang lihat. Oh lihat. Nah kalau dia nggak percaya diri dia ngomongnya belepotan. Gitu ya. Dia sudah public speaking, dia nggak percaya diri, dia belepotan ngomongnya. Memang misalnya kalau kita tuh nggak punya kemampuan, tapi kita nggak pingin dilihatkan gitu lah misalnya. Jadi kita tuh pilihnya di belakang aja, yang penting konsepnya konsep-konsep Islam yang kita targetkan terjadi, tapi nggak pengen hadir, nggak pengen tampil. Terus pertanyaannya apa? Itu tuh salah nggak sih kayak itu? Salah. Karena Ipam gini, misalnya konsep sufi itu misalnya itu kan menyendiri. Ya terserah sufi, saya nggak mau komentar lah sufi. Oh. Tapi kalau dalam konteks manusia normal, salah, karena pada akhirnya kan orang harus tampil. Oh gitu. Iya, misalnya ada ibu-ibu suami istri punya anak satu, terus suaminya sedang ke kantor, ada sensus penduduk datang terus nggak mau tampil, terus gimana? Tunggu suami itu nggak mungkin ya. Dia harus tampil. Gitu ya. Makanya di kampus semua mahasiswa dididik untuk punya kemampuan public speaking. Itu diharuskan ya. Iya, karena pada akhirnya kita harus public speaking, harus ngomong di depan umum. Itu Mas Haris wajibkan tuh misalnya. Bukan saya wajibkan, saya tadi sedang bicara bahwa hampir di semua kampus mahasiswa diwajibkan punya kemampuan public speaking. Nah, ujian skripsi itu kan public speaking. Oh iya deh. Iya ya. Iya sih. Jawabnya anak itu harus punya kemampuan bicara di depan umum. Ini agak menyimpang sedikit, mumpung ingat ya. Jadi kata Bangku di sekolahnya itu agama Islam dihapus ya? Nggak usah dibahas. Baru ingat ya. Nggak usah. Oke. Itu bukan pembahasan sih ya. Kita membahas percaya diri. Oke. Yang penting ya percaya diri. Kalau mau membahas sesuatu kita harus punya data. Kalau nggak punya data cuma katanya, itu jadi fitnah ya. Jadi fitnah, kasihan yang terfitnah. Ya. Jadi nggak boleh, ilmuwan itu nggak boleh ngomong nggak pakai data. Kalau datanya belum lengkap, tunggu sampai datanya lengkap. Menurut saya sih pada percaya diri. Udah tuh. Oh udah sih. Nah, kamu kan ngurus apa-apa sendiri. Oh gitu ya. Itu termasuk percaya diri lah ya. Oh gitu ya. Kamu ngurus IMB sendiri. Ngurus urusan surat-surat motormu sendiri. Kamu bangun rumah itu kan sendiri, saya nggak ikut campur. Terus Ipa rumahnya di mana Mas Haris? Mungkin updating datanya ya. Oh update data. Kadang-kadang kelemahanmu tuh kayak tadi itu. Belum ada Datanya data. belum lengkap, baru orang ngomong udah mau dibahas. Nggak mau saya. Kalau berhadapan sama orang, Ipa udah berlebihan nggak Mas Haris sekarang? Nggak tahu, saya nggak pernah lihat kamu berhadapan sama orang. Soalnya kamu kalau berhadapan sama saya nggak ada orang. Ya juga sih ya. Kita kan pekerjaan kita terpisah. Kamu kalau ngurus pekerjaanmu, saya nggak lihat. Lihat tuh. Jadi saya nggak tahu. Kadang banyak komentar teman-teman Ipa menganggap Ipa tuh salah ambil tindakan sehingga orang yang lain jadi salah paham kadang gitu. Contohnya apa?
Tapi kadang kalau IPA menghormati orang, jadi ada orang misalnya gini makan, jadi IPA menghormati sama tukang parkir, ada sama pelayannya. Nah itu makanya IPA lebihkan. Tapi menurut teman IPA itu berlebih-lebihan gitu. Mungkin temenmu pelit. Oh gitu ya? Iya. Misalnya kamu yang ngasih minum tukang parkir es jeruk, temenmu bilang jangan berlebihan. Lah emang dia pelit, dia gak pernah ngasih minum tukang parkir. Dia nggak mau diajak bayar parkir, gak mau. Oh gitu ya. Jadi kayak tergantung siapa yang ngomong. Jadi kayak Doripa kan kasihan, walaupun Gojek itu sudah pekerjaannya, tapi kan ada rasa kadang kasihan tuh, misalnya panas apa, dia sudah hal terkecil udah ngantar ya. Nah, ada yang lebih kan, menurut teman IPA itu juga berlebihan gitu. Itu bukan berlebihan, itu ada lebihan. Tapi temanmu mungkin pelit. Jangan dicontoh. Kalau kamu pengen melebihkan, kasih aja. Itu kan namanya tip tuh. Itu yang kadang salah berhadapan sama orang ya gitu. Cuman kalau berhubungan dengan pemerintahan, hati-hati karena itu bisa dituduh gratifikasi. Ya. Tapi kalau untuk swasta kan nggak apa-apa. Ya. Tukang ojek ongkosnya 10.000, kamu lebihkan 12.000, kan nggak apa-apa. Iya. Ya sih. Kok bisa tulisan yang IPA baca tadi kata teman saya, kalau kita terlalu tinggi percaya dirinya menjadi egois misalnya. Mungkin egoisnya nggak pas ya. Terus jadi sombong, jadi tidak peduli sama orang lain. Itu tulisannya gitu misalnya. Kayaknya nggak nyambung tuh. Oh itu ada tuh percaya diri. Iya, tapi belum nggak ada penjelasan ilmiahnya. Enggak, cuman gitu aja. Jadi terlalu berlebihan tadi 3 konsep itu. Jadi egois. Kan sebetulnya kalau kita sedang membahas sesuatu, konsep yang kita tawarkan dosis yang tepat, bukan dosis yang berlebihan. Segala sesuatu kalau sudah berlebihan sudah di luar konteks. Oh gitu ya. Ya apa-apa kalau berlebihan kan salah. Terus kita tahunya misalnya itu berlebihan enggaknya itu misalnya Di luar konteks. Kan kadang kita gini misalnya IPA kasih 5.000 orang, menurut IPA itu hal yang biasa. Tapi menurut orang berlebihan gitu. Itu namanya perspektif. Oh perspektif. Perspektifnya orang pelit sama perspektifnya orang dermawan kan beda. Oh beda ya. Oh ya. Orang pelit 1.000 aja udah marah dia. Kalau dermawan 10.000 nggak apa-apa. Iya sih. Lah kan itu beberapa ustadz kalau cerita mau ngasih kenceleng di masjid. Iya. Kalau yang pelit kan cari uang yang paling jelek. Paling itu paling jelek. Dan yang IPA baca juga tadi Mas Hasbira berani mengambil tindakan gitu, itu percaya diri gitu. Tapi ingat rumusnya Ya. Harus berbasis kemampuan kita. Iya, tadi kan sudah kasih contoh. Nggak bisa berenang, percaya diri kalau bisa berenang. Tapi kalau kita merasa kita punya misalnya ya mati. Oh gitu ya. Kamu nggak punya kemampuan berenang, tapi kamu merasa punya kemampuan berenang tuh tenggelam. Tapi kalau seandainya gini Mas, kita sudah belajar, sudah punya kemampuan. Berarti sudah punya kemampuan. Tapi setelah kita hadapi ternyata kita nggak mampu, gimana itu bisa? Itu bego. Oh gitu ya. Oh, umpama misal begini Mas, IPA sering kepetok ya kita. IPA sudah mendetil, malah IPA sudah lihat di internet. Bagaimana konsep menghadapi mindset tukang, IPA pelajari. Terus IPA juga bertanya sama orang yang manggil tukang, sebenarnya di mana sih tukang yang bermasalah itu sudah. Akhirnya IPA kan detil mencarinya. Nah, dan IPA merasa sudah mampu. Oh, nanti kalau IPA berhadapan sama tukang ini, IPA mau tes wawancara lah, gitu. Jadi nanti IPA biar ngerti. Menurut IPA sudah berusaha lebih hati-hati gitu. Tapi kepentok hasilnya kok bisa salah. Karena itu bicaranya coverage itu cakupan. Kamu mempelajari sifat tukang misalnya 10. Ini tukang ini jenis yang ke-11 kan belum masuk di peta. Oh gitu iya. Ya. Oh ya. Kamu sudah menyimpan memori.
tukang itu ada 10 jenis, ada 10 macam tipenya. Tukang yang begini, ada 10. Dia tukang ke-11 jenisnya belum masuk, coverage-nya belum tahu. Makanya update terus. Tapi itu tidak membuat kita boleh ini ya kecewa atau terus alah rupanya semua tukang sama ya, nggak boleh gitu ya. Udah cuman kita tahu aja ini ada jenis yang ke-11. Nanti ketemu ini jenis ke-12 gitu. Gitu ya. Saya kan kalau IPA itu pakai konsep, pakai penelitian, pakai tanya dulu pengalaman itu supaya nggak ini. Tapi selalu aja ini kalau masalah tukang selalu ada kendalanya. Ya itu dulu kan kamu keliru itu, kamu bilang wah tukangnya ini orangnya ini soleh. Iya, karena dia pakai Quran waktu datang harus sampai. Padahal dia takut antum. Iya, karena kita kan dekat kubur IPA kan dia kan bekerja di tetangga kita, suruh bersih-bersih. Terus HP-nya itu Al-Quran. Waduh, soleh sekali ya, dia kerjanya pakai Al-Quran. IPA pun tertarik untuk ini menawarkan pekerjaan. Ternyata nggak sholat. Ternyata juga orangnya bermasalah ya. Itu IPA bilang, IPA sudah berusaha mencari bukunya, terus tanya di YouTube, terus tanya pengalaman orang, kendala-kendala menghadapi tukang, terus bagaimana cara tukang yang baik, itu sudah IPA teliti semua. Terus akhirnya kan IPA mencari beberapa dapat itu. Tapi biasanya selalu bermasalah gitu. Gak apa-apa, itu yang saya bilang coverage. Iya, coverage ya. Kamu sudah mempelajari 11 jenis tukang. Dia yang ke-11 ya salahnya. Dia orang ke-12. Kamu sudah mempelajari 12, dia ke-13. Ya apa-apa, diupdate aja datanya. Ya sih, kalau kecewanya enggak, cuman apa yang salah ya, apa yang harus diperbaiki. Kayak IPA sudah mentok ilmunya, jadi sudah IPA teliti, sudah IPA salin, sudah IPA ini, survei gitu. Tapi mungkin ya itu belum ketemu aja. Kamu udah selesai? Selesai Pak. Itu mau cari nasi. Kenyang. Tadi sama Pente beli mie ayam yang lewat. Masih itu sambil halal apa ini bermaafan dia datang Bu gitu. Sekali pesen gitu. Kalau mie ayam suka bangunkan anak kosong. Tapi suami itu nggak kan tidur. Yang beli Mbak Kum tawari. Nggak mau tapi Ali pembelikan. Ternyata menghadapi kehidupan itu penting juga ya, percaya diri ya. Iya. Tapi itu sama nggak sih Mas Yas dengan cuek, nggak juga ya percaya diri itu? Cuek itu kan nggak punya konsep. Oh, cuek itu nggak punya konsep. Ada sesuatu menimpa dirinya dia cuek. Oh. Itu konsep, dia nggak punya konsep. Itu bukan menghindari supaya kita nggak usah urusan orang lain gitu. Lah sesuatu itu mengenai dia kok. Oh. Dia bagaimana bisa menghindar udah kena. Oh gitu ya. Misalnya kita digetok pakai kayu, terus kita cuek, ya kena. Oh gitu. Itu gimana ceritanya? Kadang-kadang Kalau digetok pakai kayu ya nangkis, jangan cuek. Kadang-kadang IPA menghadapi kehidupan IPA itu berhadapan sama orang masa bodoh cuek aja gitu. Cuek itu kalau tidak berhubungan dengan kita. Tapi kalau berhubungan kita nggak boleh cuek, itu kita bisa malah masalah kitanya ya. Ini kan saya kasih contoh, mau digetok pakai kayu terus cuek ya kena. Iya ya. Kalau mau digetok nangkis. Itu nggak boleh cuek. Cuek itu kalau A dengan si B di luar kita saling getok biar aja. Kalau itu berarti memang kita baik hati pengen mendamaikan silakan. Tapi kalau sudah didamaikan nggak bisa ya udah biar aja kita tutup-tutupkan. Kalau pada dia itu tadi kemampuan diri itu selalu berhubungan sama minder yang negatifnya gitu. Hampir semua berbicaranya minder. Bukan kemampuan. Percaya diri. Percaya diri lawannya minder. Ya. Orang minder itu tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kenapa dia tidak percaya diri? Karena dia nggak tahu kemampuannya. Oh gitu misalnya. Iya, tadi udah tutup berenang berkali-kali tuh. Iya. Kalau dia tahu bahwa dirinya punya kemampuan berenang,
ketika dia dipersilakan menyeberangi kolam, dia nyebrang. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau dia punya kemampuan berenang, dia disuruh nyebrang nggak mau, padahal dia bisa berenang. Tapi kalau kita percaya diri itu bisa sih nggak sih merubah konsep hidup kita misalnya? Bisa lah, semua yang kita kerjakan kan hasil percaya diri. Tapi kenapa Ipa merasa hidup Ipa kok nggak berubah? Kayak misalnya begini, Ipa kan punya target ini. Tapi kan memang Ipa jalankan tapi dengan selesai target aja tapi tidak direnungkan. Umpama misalnya one day one juice, yang penting dibaca selesai, artinya selesai. Terus pengen baca buku yang ini selesai, baca buku. Tapi Ipa nggak ada yang nyantol satupun. Itu kan bicaranya tentang daya ingat. Oh, daya ingat ya. Itu memangnya berapa kali sih? Bukan masalah percaya diri, itu daya ingat. Ya emang kamu tipe pelubang. Iya. Gimana cara maksudnya supaya kita bisa langsung bisa ini ya? Wah, itu harus ke dokter. Itu jam terbang dia ya? Kayaknya pun udah mengulang bertahun-tahun nih Miss Sadis. Itu waktu kecil dilatih. Kalau sudah tua sudah nggak jadi lagi. Gitu ya, nggak ada obatnya lah ya. Kan kalau anak kecil itu kan dibilang otaknya sedang berkembang. Jadi otaknya terus jaringannya sedang dibangun. Kalau sudah setua kamu udah jadi. Udah nggak bisa lah ya penggunanya dirontakkan lagi ya. Udah nggak nyambung jaringannya. Seger. Gitu ya. Kalau yang dimaksud sama Hadi Hidayat itu keinginan, tekad, niat. Itu maksudnya mungkin ini ya, cara mencapai percaya diri mungkin ya. Keinginan yang kuat, terus tekad yang besar, maka niatnya pun jadi terlaksana ya, mungkin gitu ya. Keinginan, tekad, niat tuh mirip. Oh ya, tapi kenapa dibagi 3 kayak ya, gitu? mungkin suka-suka dia aja. Iya. Harusnya yang dibedakan tuh niat, pelatihan, pelaksanaan. Punya niat tapi nggak pernah latihan, Terus pelaksanaan. bagaimana dia bisa percaya diri? Contoh, dia punya niat pengen punya kemampuan public speaking, tapi cuma niat doang, Tapi latihannya kuat nggak niatnya, ada. bahkan melampaui kekuatan. Nggak pernah belajar tentang public speaking, nggak pernah latihan tentang public speaking, tidak pernah mempraktekkan di depan umum kemampuannya berpublic speaking. Terus apa gunanya? Terus mana percaya dirinya? Itu Habis latihan apa tadi Mas? Pelaksanaan. pertama belajar pengetahuan, pelatihan, terus praktek. Pelatihan itu kan kita latihan orang nggak lihat. Kalau praktek itu kita langsung ngomong di depan umum. Kalau ini tentang public speaking, ngomong di depan umum mungkin sekali 2 kali jelek, lama-lama kan bagus. Gitu ya. Gitu. Ipa sebenarnya orang yang nggak suka nampil. Saya nggak nyuruh kamu tampil. Maksudnya ini gitu kelihatan orang. Ipa kayak. Ini ada dia. Iya, Ipa sebenarnya nggak suka. Ipa tuh kayaknya nggak percaya diri itu kalau nampil itu. Sebenarnya, cuman kan Mas Haris harus latihan kan Mas Haris. Sudahlah gitu, coba aja. Tadi kan saya kasih contoh, bagaimana mungkin seseorang bisa bilang dirinya tidak suka tampil, padahal suatu saat dia harus tampil. Iya sih. Itu kan kontradiksi, itu namanya nggak punya persiapan. Tapi Ipa percaya aja kalau biasanya kalau yang Mas Haris suruh, biasanya ke depan itu ada manfaatnya, jadi ya oke aja lah gitu, coba. Tapi kalau sebenarnya di dalam pikiran Ipa, di dalam kemampuan Ipa tipe orang yang nggak seneng dilihat gitu Mas Haris.
senangnya itu di belakang gitu, tidak tampil itu tipe orangnya. Waktu kamu nyari tukang tampil ya? Tampil. Waktu kamu marahin tukang tampil ya? Tampil. Berarti penting nggak tampil? Penting. Selesai. Iya. Begitu cara berpikirnya. Makanya oke aja lah, biasanya kan itu kalau masalah. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa tampil itu penting, buang pemikiranmu sebelumnya. Oh, yang Ipa nggak suka itu. Iya, jadi kan hidup itu kan learning, unlearning, relearning. Learning, belajar sesuatu yang kamu belum paham. Unlearning, buang konsep pemahamanmu yang dulu nggak cocok. Oh, itu kamu nggak pengen tampil, itu kan pemahamanmu yang dulu. Iya. Tapi ketika kamu bangun rumah, kamu harus ketemu pedagang besi, ketemu pedagang semen, kamu harus ketemu tukang, harus negosiasi dengan pemborong, harus negosiasi dengan yang bikin pagar. Tampil nggak tampil, kamu kan nggak mungkin di balik layar. Iya. Ya memang penting dong, Pak. Berarti kesimpulan pemikiranmu yang sebelumnya, hasil belajarmu sebelumnya kan harus dibuang. Itu namanya unlearning. Dibuang pemikiran sebelumnya, hasil belajar sebelumnya. Bahwa tampil itu tidak penting, itu dibuang. Jadi pentingnya. Kamu pemahaman yang baru adalah tampil itu penting, tapi diatur dosisnya agar tidak merepotkan diri dan tidak merugikan orang lain. Contoh merugikan orang lain. Orang lagi makan, kamu tampal-tampal. Mengganggu. Iya ya, malah itu masalah jadi mengganggu ya. Terus yang ketiga tadi apa Mas? Learning, learning terus? Relearning itu ketika ada hal-hal yang penting diulang-ulang. Oh. Jadi learning itu belajar sesuatu yang kamu belum paham. Terus? Unlearning, hasil belajarmu masa lalu yang salah buang. Itu namanya unlearning. Relearning, hasil belajarmu yang kamu belum paham itu kan banyak hal yang penting. Yang penting-penting itu dikumpulkan, diulang-ulang. Itu namanya relearning, diperkuat. Diperkuat itu dengan cara diulang-ulang lah ya. Misalnya kan kayak kamu, kamu pengen tawadu, ya diulang-ulang kemampuanmu bertawadu. Iba tuh kepingin seminimal mungkin untuk tidak mengeluh, itu kepingin sekali. Ya diulang-ulang. Tapi kenapa selalu ada ya Mas Reza? Ya nggak apa-apa, dia lawan. Hidup itu nggak usah mengeluh. Kamu bilang kenapa selalu itu keluhan, nggak boleh. Jadi kadang Iba tuh pengen sempurna, pengen ada satu, nggak usah lama-lama lah, setengah hari, nanti naik lagi gitu. Tapi selalu aja kepentok gitu. Konsepnya jangan sempurna. Konsepnya itu berikhtiar, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bukan sempurna, kita nggak akan pernah sempurna. Iya. Jadi selalu aja ada kata yang tidak bagus menurut Iba tuh harusnya dihilangkan. Gitu. Seperti kan, capek gitu. Seharusnya tidak harus dikeluhkan ya gitu, banyak harus disyukuri gitu loh. Tapi kenapa harus ada keluhan gitu? Kalau badanmu terasa capek, mulutmu diam. Bukan mulutmu ngomong. Oh gitu ya. Kalau badanmu capek, diam, istirahat. Oh. Kalau kamu kan keliru nih. Capek malah capek, ngomong. mulutnya ngomong tambah capek. Iya. Kan baru istirahat. Allah Akbar, kadang kayak gitu tuh lah besarnya gitu. Malah itu salah ya Mas Riz ya. Kalau badannya capek, diam. Mulutnya yang diam. Istirahat, makan buah-buahan, jeruk. Iya, tapi mulut jangan ngomong ya. Kan udah seger. Supaya tidak mengeluh. Kalau udah seger ngomong lagi, nggak apa-apa. Kamu kan udah capek ngomong. Akhirnya jadi keluhan ya. Betul tuh Mas Riz, sip itu keren. Kalau kan kata gimnastiar gini, suka mengeluh. Wah, badan terasa terpotong-potong. Padahal nggak potong-potong, padahal potong-potong kan dia mati. Gitu. Iya sih benar itu. Tapi memang gimnastiar nggak bilang mulutnya diam nggak, gitu. Betul itu Mas. Tapi katanya perempuan harus ngomong. 3 berapa Mas? Berapa 5.000 kata ke berapa? Padahal di antara kita berdua kalau dihitung Mas Hasyul paling banyak ngomong, Hai. Mas kita sehari jarang ketemu kok. Tapi kalau ketemu sebenarnya lebih Mas Hasyul lebih banyak. Gitu. Ipang kan Mas Haris pancing biasanya baru bicara. Ya kan biasanya agak nggak ngertian. Tapi memang penting. Kayak Ipa tadi pengalaman gara-gara public speaking sama pelayan itu jadi agak susah. Jadi kayak ini kan Ipa mau beli baju, terus Ipa bilang
sama dia, Mbak saya pengennya yang XL gitu, yang double XL gue bilang gitu. Tapi karena double XL dia nggak punya, dia memaksakan diri gitu loh Mas Haris. Ya, XL itu udah ini Bu, bedanya sama double XL itu kecil. Tapi nanti malah nggak kepake, sayang Ipa bilang gitu. Jadi tolong dicarikan yang double XL gitu. Tapi dia memaksakannya, tapi tetap nggak mau. Gitu. Persoalannya di mana? Kan nggak ada persoalan. Terus dia agak marah. Gitu. Supaya dia aja. Waktu dia marah persoalan bukan? Persoalan. Bukan. Oh gitu ya. Lah yang marah dia, kenapa kamu jadi persoalan? Iya, kan tinggal ditinggal. Tinggal sih. Iya orang. Kamu mintanya double XL, dia adanya XL, terus dia suruh nyari double XL, nggak mau, dia marahnya tinggal. Dia memaksakan. Bukan persoalanmu. Oh iya. Persoalanmu itu kalau kamu ingin dia seperti yang kamu inginkan. Oh itu persoalan. Iya, kalau kamu tinggal kan nggak selesai. Kamu tidak menginginkan dia seperti yang kamu inginkan kok. Enggak. Kamu ingin dia ngambilkan double XL, tapi dia nggak ingin, ya sudah. Iya, iya. Begitu ya Mas. Jangan menganggap persoalan yang bukan persoalan. Kalau semua persoalan dianggap persoalan, banyak sekali persoalan. Ya. Tapi kenapa kita kalau kayak gitu jadi ada sedikit kok kayak sakit hati ya? Iya, karena kamu nggak ngerti manajemen hati. Oh. Itu kan manajemen hati. Manajemen hati itu apa? Jangan menganggap persoalan yang bukan persoalan. Dia marah itu kan persoalan dia, bukan persoalanmu. Tinggal. Iya, iya. Udah gitu selesai ya. Tapi kalau kita bilang kita sakit hati malah jadi masalah sama kita ya. Kamu sakit hati, buat apa sakit hati? Kamu kan menciptakan penyakit. Oh iya, iya. Ketika kamu sakit hati, kamu sedang menciptakan penyakit pada dirimu sendiri. Kan bodoh sekali. Iya, ya. Betul itu. Oh iya, iya, iya. Kan kamu tinggal cari pelayan toko pakaian yang bersedia mencarikan ukuran double XL, selesai. Iya. Kalau dia nggak bersedia pindah, nggak bersedia pindah gitu. Karena kan pikiran Ipa gini, biasanya kan orang yang pelayan-pelayan itu kan zaman sekarang persaingannya itu harusnya kan ramah, pikir apa gitu Mas Haris. Makanya jangan banyak berharap. Orang yang banyak berharap tuh banyak kecewa. Oh. Kamu nggak usah berharap orang itu ramah. Kamu mau beli baju, kebutuhanmu baju, bukan butuh ramah tamah. Iya sih. Kalau bajunya nggak dapat, pindah ke toko lain yang insya Allah dapat bajunya. Iya. Dia mau orang mau enggak terserah. Iya sih. Kamu kan bukan sedang melaksanakan program meramahkan semua orang. Namanya beli baju. Programnya beli baju, dari rumah niatnya beli baju, bukan mengajarkan keramahan. Iya, iya sih. Ini buat saya. Ini buat saya Mas Haris, kalau mau. Tuh ini nggak ada lemaknya.